Apa kabar adik-adik semuanya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Arik Channel. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di subscribe, klik komen, dan lonceng notifikasinya dibunyikan atau diaktifkan, biar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-temannya. Oke, kita masih dengan bab yang sama, yaitu buku tema 3 kelas 3 SD subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 4. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran 4, kita sudah di pembelajaran 1, 2, 3, dan sekarang ke pembelajaran 4. Ayo mengamati. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Nah, ini kan pekerjaan diskusi ya. Sebelumnya adik-adik di video sebelumnya adik-adik sudah pernah mengamati gelas dikasih air es ya, seperti itu. Nah, ini jawabannya sangat banyak. Saya bacakan saja ya jawabannya. Jawabannya itu ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Ya, ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Seterusnya, udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Itu ya, udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Seperti itu ya. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Kesimpulannya, jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Nah, adik-adik kan udah pernah kan menuangkan air dingin ke gelas. Nah, seperti itu ya contohnya. Ya, next kita lanjut ke berikutnya. Ayo membaca. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, di luar gelas
terdapat bintik-bintik air. Oke, kita lanjut dulu ya. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Seperti ini ya. Ini contohnya gelas tadi dikasih air dingin. Terus ini kaca mobil ya, kaca mobil. Oke. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Nah, jadi itu ya adik-adik ya. Ini nggak usah saya baca semuanya. Adik-adik bisa membacanya. Oke, next kita ke lembar berikutnya. Nah, ayo mencoba. Kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Oke, nah ini adik-adik bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya atau membuat kelompok. Nah, di sini ada tabel 1, 2, 3. Kosakata baru artinya. Nah, tadi kan adik-adik sudah baca ya. Di situ adik-adik ada yang dimengerti atau ada yang belum dimengerti. Seperti itu ya, adik-adik semuanya. Nah, jadi yang pertama ini, oke sini ya, ini kelihatan ya ini. Yang pertama tabel di pertama adalah nomor 1 proses. Proses adalah urutan pelaksana atau kejadian yang saling terkait. Itu proses ya. Tadi di bacaan tadi loh ya. Terus embun. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses perubahannya gas menjadi cair ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya, kelihatan ya jawabannya. Oke. Cuaca, ada cuaca kan tadi. Cuaca adalah keadaan udara pada saat terbentuk dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Itu cuaca. Suhu, ada suhu kan tadi. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda.
Oke, yang terakhir tadi ada uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair, contohnya air di udara. Nah itu ya, tadi adik-adik kan sudah baca semuanya kan itu tadi. Nah sekarang kita next lanjut ke berikutnya. Ke berikutnya ini ya. Ke berikutnya. Ayo mengamati. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses pengembunan. Lakukan di sini bentar-bentar ini ada yang kelewatan. Nah, tadi kan ada proses, embun, cuaca, suhu, uap. Nah, buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata. Adik-adik bisa memilih satu kata ya. Ini saya pilih embun. Kalimatnya, pada pagi hari banyak embun menempel di daun-daun. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati. Kamu perlu mengamati contoh lain tentang proses pengembunan. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan. Nomor 1. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. 2. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. 3. Biarkan 1-2 menit. 4. Buatlah tutup gelas tersebut. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kamu telah mengamati hasilnya, tuliskan hasil percobaan. Nah, adik-adik di situ suruh menulis hasil percobaan. Nah, ini ya jawabannya hasil percobaan. Air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Yang pertama, terus yang kedua, uap air menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Itu ya. Yang nomor 3, pada saat tutup gelas dibuka ada titik air yang menempel. Oke, seperti itu. Next, kita lanjut ke berikutnya. Ayo berlatih. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bahan berikut ini. Ini ya yang terutama ini, mengembun. Mengembun adalah tuh ya. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah. Oke. Langsung kita kerjakan. Sret. Ya. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itu mengembun ya. Nah, kita lanjut ke contoh peristiwa mengembunan sehari-hari adalah yang nomor 1, titik-titik embun di pagi hari. Yang nomor 2, butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Nomor 3, gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan.
Nomor 4, kaca dalam mobil yang menjadi basah saat hujan. Nomor 5, penutup cangkir menjadi basah karena uap air. Nah, itu ya. Mengembun adalah ini tadi, dan ini contoh-contohnya. Oke, next kita lanjut ke lembar berikutnya. Nah, lembar berikutnya adik-adik bisa mengamati ini ya. Ini tidak saya baca. Silakan adik-adik baca sendiri ya. Langsung kita kerjakan tabel berikut. Di tabel ada kata peran dan tugas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, adik-adik di sini bisa membaca ini tadi ya. Oke, langsung kita kerjakan. Guru kelas. Ya, guru kelas. Pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasikan kelas. Oke, nomor 2, kepala sekolah. Mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Nomor 3, penjaga sekolah. Melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Nomor 4, penjaga perpustakaan. Tugasnya mengurus pelayanan perpustakaan, membuat perencanaan, mengadakan buku. Nomor 5, petugas kebersihan sekolah. Tugasnya mengurus dan menjaga di lingkungan sekolah. Nomor 6, guru penjas. Guru penjas itu guru pendidikan jasmani, ya, olahraga, ya. Mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Nah, itu ya adik-adik ya, jawabannya tabel itu tadi. Oke. Oke, udah habis. Nah, untuk adik-adik semuanya, kunci jawaban tadi hanya sebagai pedoman ya, dikarenakan banyak tugas kelompok. Nah, kunci jawaban itu tadi cuma pedoman adik-adik untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok. Oke, terima kasih kepada adik-adik semuanya yang selalu mengikuti Arik Channel. Dan jangan lupa di-share, like, komen, subscribe. Notifikasinya dibunyikan. Bila adik-adik kurang paham bisa bertanya lewat komentar. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi adik-adik kelas 3. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.